Katanya nih, habis yang pada vaksin suka lapar. Gue mah nggak percaya, biasa aja nggak lapar. Biasa aja, nggak ada lapar-laparnya. Pengen makan gitu nggak? Ini mah cuma iseng aja. Iseng, ini mah iseng. Giliran yang habis vaksin nih mau makan. Kita makan dulu, waktu kita tinggal 12 menit lagi. Oke, kita harus cepet-cepet. Satu, dua, empat. Boleh ke meja nomor 1. Satu, 46. 146. Boleh ke meja nomor 147. Boleh ke meja nomor 4. 148. 148 boleh ke meja nomor 3. Habis vaksin tadi beres, cuma bentar sih, cuma 40 menit mungkin ada, jadi nggak lama-lama. Alhamdulillah nggak lama-lama, lebih tertib, lebih enak. Nah tadi gua sarapan cuma pakai pisang. Nah sekarang sarapannya pakai ini nih, pakai soto Semarang ya. Ini salah satu soto yang enak dan terbaik juga sih. Kalau mau kesini ada di jalan ini masuknya jalan apa ya? Jalan Lembong. Jalan Lembong. Ini katanya cabang Semarang. Wah, asik kan? Tahu kan Semarang mah kota kuliner, banyak makanan. Ini makanannya enak-enak. Nih. Gitu. Jadi kalau kalian mau kesini, ini sotonya enak banget. Adanya di Jalan Lembong. Jadi kalau teman-teman main ke Bandung atau lagi ada di Bandung, lokasinya di Jalan Lembong. Ini tuh seberang ini tempatnya di ini banget, di tempat parkirnya Museum Mandala Wangsit. Nah, buat yang di Bandung pasti tahu Museum Mandala Wangsit. Ada tank tuh. Oh. Ini museum semua nih. Wah. Asik kan? Pakai ini kayaknya enaknya. Perkedel. Udah habis duluan. Hah? Hai guys, Ini nih yang nggak pernah ketemu kalau vaksin nih. Pada hari dah. Saya sibuk ngobrol sama medis di dalam tentang perkembangan. Sebentar, saya mau laporan dulu sama komandan. Woi. Giliran yang habis vaksin nih mau makan. Kita makan dulu, waktu kita tinggal 12 menit lagi. Oke, kita harus cepet-cepet. Wah mantep nih, soto di sini emang
bisa diandalkan lah. Rasanya enak, tempatnya juga nyaman lah ya. Dan aman, nyaman dan aman. Kalau ada apa-apa kita bisa lihat sekitar ya. Ada tank baja. Tank baja. Seger banget Pak. Yo, Raka ini dulu, makan dulu. Nanti kita bakal Kita ngobrol makan dulu dikit ya. ya. Jadi kumaha vaksin teh? Nggak begitu kerasa vaksinnya, jadi insya Allah sehat-sehat dan tidak ada apa-apa setelah vaksin, alhamdulillah. Bawaannya ngantuk sama pingin punya uang, kenapa ya? Aneh. Habis vaksin baru cari uang. Jadi ya kita vaksin saja ya, karena supaya beres lah, capek. Tapi yang kedua ini lebih kerasa kalau menurut gua. Lebih kerasa. Jadi rasanya pegelnya cepat keluar. Kalau yang kemarin tuh yang pertama mungkin 1 hari lah baru kerasa. Kalau tadi agak mungkin 10-15 menit udah lumayan kerasa pegal. Sekarang lumayan agak pegal tapi masih biasa lah, masih mau makan. Mau makan, lapar kali itu. Lu pas mau vaksin ragu nggak? Sebetulnya ragu dalam arti kata ya kita kan banyak baca berita juga ya. Nah, ada yang versi ini, versi itu. Cuman karena saya anggap saya bodoh aja ya, jadi saya baca juga bukan baca makalah, bukan baca tesis, jadi saya coba baca berita. Saya percaya sama yang memberi vaksin, dalam arti kata di situ kan ada orang-orang yang lebih ahli ya di dalam dunia kesehatan lah, lebih ahli. Jadi saya ikutin apa yang dianjurkan. Toh tujuannya untuk kebaikan. Lagi pula waktu saya kecil saya juga nggak tahu, ibu saya juga nggak tahu itu vaksin apa yang dikasih waktu kecil. Percuma juga nanya. Iya. Ini isinya ini. Pas dikasih dilihatin pasti bego-bego juga kita. Apa isinya? Baru punya anak baru ini ya. Kalau pas punya anak baru kita harus tahu nih Baru vaksin kita apa harus aja. tahu. Pak. Tapi tetap aja kan. Itu pilihan kita. Boleh mau boleh, nggak juga nggak apa-apa. Cuma kan gitu akhirnya. Bahkan temen juga ada yang anaknya dia Imunisasi ya waktu imunisasi ya. tanpa imunisasi. Tanpa imunisasi. Tanpa imunisasi. Jadi dia nggak memang tidak mau imunisasi ya. Itu pilihan aja. Pilihan aja sebetulnya. Karena memang istilahnya setiap orang mungkin beda-beda kebutuhannya dan keyakinannya beda-beda. No problem sebetulnya. Cuman kalau memang sudah ada anjurkan, berarti sudah pernah ada historinya biasanya kalau diajukan. Sudah ada historinya. Jadi kita sebaiknya ya mengikuti ahli lah. Tadi juga gue udah cerita sebelumnya. Jadi setelah vaksinnya pertama tuh jadi pengen cari tahu lagi kan si vaksin tuh kayak ada apa aja sih jenisnya. Terus kita kan Sinovac ya. Terus ada juga yang AstraZeneca, terus apalagi yang Pfizer di luar negeri itu apalagi lah. Kebetulan saya pakai HP Cina soalnya, jadi saya Sinovac. Kalau pakai iPhone mungkin pakainya yang apa tuh? Pfizer ya? Pfizer. Nah, gua kemarin sempat lihat video yang yang Ustadz Hadi Hidayat itu ngebahas vaksin halal. Nah, jadi kalau gua sih pertimbangannya agak ke situ juga kemarin pas mau vaksin. Tapi alhamdulillah sudah diuji kan, MUI juga sudah ada ininya. Udah ada halal katanya. Ahli itu dari berbagai sudut ya. Ada ahli dari agama, ahli dari kesehatan, ahli dari mikrobiologi ya, apa kayak gitu-gitu. Jadi ya karena kita bukan ahlinya, bukan berarti kita nggak cari tahu. Cuman kan mereka itu memang bekerja di sana dan ilmunya di sana ya kita serahkan. Makanya itulah yang dinamakan ikhtiar ya. Itu ikhtiar. Itu yang dinamakan ikhtiar. Udah sampai tingkat itu. Tapi yang nggak mau ya monggo, no problem, terserah. Cuman saya menyarankan divaksin. Kenapa? Karena saya udah divaksin. Ya biar ada temannya. Dan ini ya, dalam satu lingkungan tuh pasti mungkin juga teman-teman di sini ada juga yang teman-temannya ogah vaksin atau anti vaksin atau yang pengikut si akun dog. Ya nggak apa-apa sih, ya cuma
akhirnya pilihan aja, tapi yang penting jangan jadi bikin apa Kisruh ya? kisruh Udah ruwet. ruwet nih. Kalau misalnya memang diharuskan itu menjadi pempermudah dan ternyata gara-gara vaksin itu memang jadi semuanya minimal mendekati normal lah, semuanya juga itu yang diinginkan sebetulnya. Karena apa? Karena saya dengar ada beberapa dari PPKM kemarin, ada beberapa teman-teman kita yang kesal karena penjualannya menurun ya katanya. Terus pendapatannya berkurang. Mungkin teman-teman harus ngobrol sama kita bukan pendapatan berkurang lagi, nggak ada. Dari main band nggak ada. Dari main musik yang ada manggung sama sekali setahun lebih, virtual juga hitungannya jari ya deh, paling 5-4 ya. Ya dikit banget. Istilahnya yang berbayar, istilahnya yang menjadi income. Jadi intinya sama-sama ingin barang-barang minimal normal lagi lah. Ayo kita berbuat yang terbaik aja. Walaupun katakan masalah nggak mau vaksin ya, tapi tidak perlu menjadi apa istilahnya membuat kisruh lah kalau misalnya kalau vaksin itu memudahkan dan memberikan jalan keluar, alhamdulillah biar kita bisa manggung lagi ya. Iya benar. Kayaknya seru ya kalau di negara mana gitu udah bisa ngamen gitu, bisa ada konser. Udah bisa dengan syarat mereka juga. Iya, dengan syarat. Jadi mungkin di tempat sana juga belum tentu semuanya 100% berhasil. Toh masih ada yang lockdown juga, cuma minimal syarat yang sudah diberikan sama mungkin Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatannya sudah diikuti gitu. Yang kemarin juga tuh kayak Australia itu katanya lockdown lagi ya. Karena memang ditemukan kasus, tapi sebelumnya mereka sudah ini loh, nggak tahu sih kalau nggak salah saya dapat info ya, mereka sampai 0 kasus gitu. Ya salut juga sih buat mereka ya. Kemarin kan di Singapura juga bilangnya mau berteman sama COVID kan, karena mereka sudah merasa warganya sudah semuanya divaksin dan sudah merasa berkurang ininya apa gejalanya. Tapi ternyata beberapa minggu lagi lockdown lagi. Dan nggak tanggung-tanggung lockdown mereka. Udah lagi ya. Jadi memang ginilah istilahnya, ini semuanya baru, kita nggak pernah tahu, dan apalagi saya gitu ya, cuma baca-baca lewat sosial media yang mentah gitu istilahnya, bukan yang tiap hari di rumah sakit atau tiap hari ikutan neliti. Jadi kita ikuti para ahli aja, ahli macam-macam ya, mulai dari ahli kesehatan, ahli agama, ahli di bidang-bidangnya yang lainnya. Jadi biar beres gitu. Berita kemarin ada lagi kalau Sinovac katanya harus di booster lagi ya, yang ketiga katanya. Ketiga ya. Tapi itu pun mungkin kemungkinan tahun depan. Ya kita nggak tahu. Yang penting kita mah ikhtiar dulu aja gitu. Betul. Mungkin tingkatan ikhtiar tertinggi ya kita bukannya nggak mau vaksin mungkin. Kita udah paling ikhtiar udah divaksin ya, terserah Allah mau gimana. Gitu aja. Dan jangan terlalu mengabaikan prokes lah. Betul prokes. Kadang-kadang ya lucu juga sih, ada salah satu teman yang dia tidak mengabaikan prokes lah, tapi untuk menjalankan prokes dia pun mengakui sendiri bahwa dia hanya menjalankan prokes sekitar 20% dari kegiatannya. Nah dia mau pakai maskernya di mata gitu. Dikit lagi padahal ke bawah 50%. Jadi dia ini mengklaim dia mau berdampingan dengan COVID dan dia punya imun tubuh yang bagus. Oh gitu. Nah, jadi kombuser mungkin teman lu ya? Enggak juga, bukan. Imunnya bagus dia kan. Tapi berita berikutnya dia juga kena. Ya nggak apa-apa sih kalau kena, tapi apa istilahnya tahu diri ya. Yang nggak suka tuh kalau udah kena nggak tahu diri. Harusnya isolasi mandiri 2 minggu ya. 2 minggu. Dia malah jalan-jalan, jangan gitulah. Kasihan yang lain. Gua aja sampai minggu ketiga ya. Penyintas nih gue nih. Gue juga nggak tahu udah kenapa enggak. Tapi gue jarang keluar. Gue juga nggak ada COVID juga, jadi jarang keluar rumah. Emang nggak suka nongkrong. Ya kita mah nggak suka nongkrong pisan deh. Aslinya kita mah si band kuburan ini mah nggak doyan nongkrong. Jadi kalau nongkrong tuh kalau ada kerjaan doang. Kita juga udah lama nggak briefing ya. Kita udah berapa? 2 bulan ya nggak ketemu ya.
Hampir 2 bulan nggak ketemu ya? ya terakhir kemarin video call doang ya. Video call. Bener-bener nggak ketemu karena memang masing-masing sudah berkeluarga dan ada yang tinggal sama orang tua, jadi kita pinter-pinter lah kayak gitu. Bahkan kalau ada orang tua Esa ya sakit ya. Iya. Orang tua Esa sakit. Sakit. Alhamdulillah bukan COVID ya. Bukan COVID. Ya. Cuman kan jadi hari gini tuh kita jadi serba bingung. Ya. Balik lagi kita bukan ahlinya, kadang-kadang gitu. Jadi ya kita jaga-jaga aja. Daripada buat beli obat, mending beli jeruk, beli vitamin gitu. Ya. Begitu kira-kira. Kalau vaksin nih ke tempat saya nih, teman-teman saya nih di hotel ini. Masih banyak ya programnya vaksinnya? Masih. Lagi banyak ya. Jadi makanya buat teman-teman juga kayaknya di sosial media tuh udah banyak ya berita-berita untuk tempat vaksin mau di mana. Ya dikejar lah. Meskipun kita harus waiting list gitu, harus tunggu. Kan sekarang per kecamatan ada ya? Ada. Kalau nggak salah per kecamatan atau kelurahan ada di puskesmas masing-masing daerah. Puskesmas ada, polsek juga ada sekarang. Oh iya, polsek ya. Nah, di Cihapit ada kemarin saya lihat di Cihapit. Jadi cari aja infonya buat teman-teman yang mau vaksin silahkan. Kalau pingin yang tempat vaksin yang melihat kamu terlihat gagah ya ke tempat-tempat kayak di polsek, di KPAD, di tempat-tempat TNI itu kamu jadi gagah. Tapi kalau kamu pingin cari yang agak yang lucu-lucu mungkin di hotel. Kebetulan kita dapat di hotel ya. Banyak yang seger-seger ya. Juga ada pemandangan gitu. Pemandangan. Ya. Selama PKM di rumah terus dan berjemur terus tiap hari gitu. Sekarang kita ketemunya berjemur. Berjemur ketemu gentek lagi ya. Gua banget tuh genteng banget tiap hari genteng. Gitu deh. Jadi lu tadi makan apa aja? Ini kayaknya enggak, gua mah enggak makan. Oh gitu. Ya kita imun booster ya. Ini udah lama banget nggak nongkrong makan di tempat, ini baru sekali lagi. Ya baru pertama kali Asli. makan di tempat. Asli. Ini baru pertama kali makan di tempat. Aslinya. Dan ya lumayan ini seger gitu ya, udah lama banget. Karena biasanya saya kalau keluar suka ngajak anak itu pun cuma di mobil. Jadi mereka muter Siap banget ya. sejam cuma di mobil, saya nggak berani ngajak turun. Itu pun mereka baru pergi 5 menit udah tidur. Bangun-bangun di depan rumah. Saya jalan-jalan di mobil doang udah seneng kalau anak-anak kayak gitu. Anak-anak yang di mobil doang. Ini udah menit ke-21, jadi kita mau balik nih. Ya, itu kita usir, takut ada usir. Ya udah buat teman-teman, sehat-sehat selalu, jaga kesehatannya, jaga imun, jaga iman, berdoa terus. Jaga imron juga. Kalau mau tadi berita tentang vaksin, ya mungkin yang masih ragu boleh baca di dua belah pihak ya. Baca ada, dicari-cari informasi, referensinya yang banyak aja. Jadi siapa tahu bisa meyakinkan atau siapa tahu bisa makin menguatkan untuk tidak vaksin, tidak apa-apa. Oke deh, segitu dulu. Kita tutup aja, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Subscribe dulu Oh ya, subscribe. Ya. Sebelah mana? Sebelah sini. Subscribe Sebelah dulu. sini. Ya, itu sebelahnya juga subscribe tuh ajakin. Ya. Oke, ya. Siap. Bye.